Oke, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi dengan gua Yoga. Saat ini hari Kamis, tapi bertepatan dengan tanggal merah. Jadi sebenarnya hari libur sih, hari libur nasional. Dan sekarang jam 8.17. Kesempatan kali ini gue mau ngajak teman-teman semua buat riding ke Pandeglang, tepatnya kota Pandeglang ya. Jadi kalau bicara tentang Pandeglang itu merupakan kabupaten, salah satu kabupaten di Banten, tepatnya di sebelah barat ya, barat barat provinsi Banten, dimana ibu kotanya itu adalah Pandeglang. Jadi namanya sama. Jadi gue mau ngajak teman-teman sekalian riding ke Kecamatan Pandeglang sih, levelnya kecamatan namanya. Nah, Pandeglang itu sendiri itu punya banyak banget objek wisata teman-teman yang bagus-bagus. Salah satu diantaranya yang sangat terkenal dan pasti teman-teman, gua rasa teman-teman pasti udah tahu, yaitu Pantai Carita. Itu salah satunya. Kemudian juga ada Pantai Tanjung Lesung, itu juga masuk Kabupaten Pandeglang, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Itu area konservasi yang terkenalnya tempat habitatnya badak culas ketu, salah satu hewan endemik Indonesia. Dan mungkin kalau memang dibuka untuk publik, mungkin suatu saat gue mau coba untuk berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon itu. Tapi kali ini gue mau ngajak teman-teman untuk sampai ke Pandeglang aja. Nah, untuk jalannya gue sebenarnya belum pernah ke sana riding naik motor. Jadi kali ini gue bakal mengandalkan banget Google Maps. Dan gue mau sedikit cerita tentang tunggangan gue. Kali ini gue pakai Vario 125, varian terbaru ya, keluaran 2022, tapi ini rakitan tahun 2023. Jadi ini daily driver gue, daily driver. Ya pokoknya kendaraan utama yang sering gue pakai untuk riding, untuk traveling. Nah, variannya itu sendiri varian CBS, varian 125 varian CBS. Nah, beberapa waktu lalu gue sempat balik kampung ke Jogja teman-teman, riding naik motor. Cuman sayangnya nggak gue dokumentasiin, jadi nggak gue upload ke YouTube. Dan itu gue terkesima banget dengan keiritan Vario 125. Memang kalau spesifikasi di website resminya itu konsumsi bahan bakarnya itu diklaim bisa sampai 5,5 km per liter. Dan itu kemarin gue pulang kampung dari Jakarta ke Jogja, itu menempuh jarak sekitar 500 km, dan gue hanya mengonsumsi atau butuh bahan bakar sebanyak 10 liter teman-teman. Itu hitungan kasarnya ya, pokoknya kurang lebih itu 10 liter. Dan itu gue pakai Pertalite. Ya bisa dibilang klaimnya sesuai sih ya, dari Honda sendiri yang konsumsi bahan bakarnya bisa 5,5 km per liter. Ya kalau kita kaliin 10 liter ya dapat 500, dan itu jarak dari Jakarta ke Jogja. Dan kalau dihitung secara rupiah ya, untuk harga Pertalite saat ini 10.000 per liter, itu berarti gue hanya mengeluarkan uang sebesar 100.000 riding sampai ke Jogja. Gue juga membayangkan kalau harga Pertalite belum naik, kan waktu itu masih itu berapa ya, 6.500 ya. Kalau harganya sama,
gue cuma butuh 10 liter sampai ke Jogja, berarti gue riding naik motor dari Jakarta ke Jogja cuman keluar uang bensin 65.000. Wah itu lumayan banget, lumayan irit banget ketimbang kalau naik kendaraan umum ya. Mungkin ya konsekuensinya capek, badan capek ya. Kalau pegel sih itu relatif, tergantung ini sih kalau menurut gue ya, posisi riding, terus pola istirahat jalannya, stop and go nya itu berpengaruh juga tuh. Kalau gue waktu itu banyak berhentinya, kebetulan gue banyak berhenti, jadi nggak terlalu pegel. Capek sih pasti ya, tapi nggak terlalu gitu dengan jarak 500 km kayak gitu. Apalagi orang-orang kayak gue, orang-orang kayak kita ini yang seneng banget motoran, ya nggak masalah sih capek tapi bahagia gitu. Oke, sekarang gue udah sampai di kota Casablanca. Kota Casablanca. Sekarang gue udah di kota Casablanca. Dari sini kita belok kiri ke arah Mampang ya, kalau nggak salah. Mampang. Kemudian nanti kita masuk ke jalan apa ya, gue lupa. Pokoknya nanti kita keluarnya di Fatmawati. Habis itu ke Pondok Indah, bablas ke Ciputat. Nah dari Ciputat nanti kita ke arah BSD. Sebenarnya itu rute yang disarankan Google Maps sih. Mungkin karena sekarang ini pagi dan hari libur, jadi kan daerah Ciputat terutama di UI itu kan terkenal macet ya. Kan saat ini nggak macet sih, lagi nggak macet. Dari sini kita belok kiri. Kalau di sini tuh nama jalannya Rasuna Said ya, kalau nggak salah. Jalan Rasuna Said. Di sini udah kelihatan pembangunan dari LRT Jabodetabek. Dan ini keren banget sih. Semoga nanti setelah beroperasi bisa membantu mobilitas masyarakat ya, terutama di Jabodetabek. Dan ini terintegrasi dengan halte busway ya. Jadi bawahnya itu halte busway, atasnya itu stasiun LRT. Ini keren banget sih. Salah satu hasil kerja gubernur DKI sebelumnya itu keren banget menurut gua, Anies Baswedan. Salah satu hasil kerja yang benar-benar berasa banget manfaatnya gitu. Ya gue bukannya mau bahas politik ya, cuman memang menurut gue idenya cerdas banget ini, membuat integrasi antar transportasi publik. Oke, sini kita nanti masuk ke underpass itu, jadi kita kiri ke arah Tendean. Nah dari sini kita belok ke kanan, itu lampu merah, belok ke kanan. Itu lampu merah. Oke, kita berhenti dulu. Oke, kita masuk jalan apa nih ya? Walter Mangunsidi atau Tendean ya, antara dua jalan itu mungkin. Nah di sebelah atas ini itu jalur busway, dan ini keren banget sih, jalur busway itu ada di atas. Ini jalur busway ini menuju ke Ciluduk teman-teman, dari Tendean ke Ciluduk. Gue lupa koridor berapa, cuman kayaknya satu doang, koridor satu doang. Dan ini solid banget nih, gue nggak tahu, kayaknya dulu gue waktu masih pembangunan kayaknya gue pernah lewat, dan efeknya
bikin macet banget sih. Cuman yang di arah Ciledug itu, dari Kebayoran Lama ke arah Ciledug itu emang sering macet sih, sering macet. Dan jalur busway yang di atas ini yang melayang ini ya solutif banget jadinya. Nah ini di lampu merah ini kita belok ke kiri. Oke. Kita belok ke kiri. Ini kita udah di jalan di Prapanca. Ini yang di atas kita ini, yang jalan layang ini itu jalan layang nontol apa namanya ya, Antasari mungkin, gua nggak tahu namanya jalan nontol apa. Nah ini kalau buat anak-anak motor suka buat jadi trek-trekan, jalur trek-trekan. Ini kita belok kanan ke jalan Panglima Polim. Sekarang kita udah di daerah Fatmawati. Nah ini kalau ya, ini jalan layang ini adalah jalur MRT, Mass Rapid Transit. Ini baru apa ya, MRT fase 1 dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Nah yang saat ini sedang dikerjakan itu, sedang dibangun itu fase kedua, Bundaran HI ke kota. Nah gue pernah nemu postingan di Instagram itu blueprintnya MRT fase 3 itu membentang dari Tangerang ke Bekasi. Gokil banget ya, ini bikin tanah-tanah di Bekasi sama Tangerang naik ini. Oke, ganti lampu merah. Oke, kita hijau. Kita udah masuk daerah Pondok Indah. Nah, sebelah kiri itu Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall berapa ya? 1 ke 2 ya? 1, 2, 3. Yang sebelah kiri 1, yang seberangnya ini 2, seberangnya lagi 3. Kalau nggak salah sih ya. Nah ya tuh ada tulisan PIM 3. Tapi nggak tahu sih, gue nggak pernah main ke mall. Kayaknya mall itu bukan gue banget gitu, jadi gue jarang banget main ke mall. Jadi buat yang tahu, coba kolom coba komen di kolom komentar biar gue juga tahu ini PIM 1, 2, 3 aja yang mana. Nah di Pondok Indah ini mantep juga nih, jalanannya udah lebar, sepi. Kayaknya sering dipakai trek-trekan dah. Nggak trek-trekan sih, mungkin dipakai pengendara motor buat ngebut aja, buat ngetes engine. Soalnya jalannya lebar, terus ya lumayan halus lah, long juga sampai lampu merah itu nggak ada hambatan speed bump atau yang lainnya. Itu kalau dengar Pondok Indah itu ingat, mungkin kalau kalian tahu perumahan Pondok Indah tuh di konten-konten horor zaman dulu. Kayaknya anak-anak kelahiran tahun 90-an tuh relat banget tuh. Di tahun 2000 berapa ya? 2005 2010 mungkin ya. Itu sempat naik tuh bahwa di Pondok Indah ini ada sebuah rumah yang horor. Gue lupa sih sejarahnya kayak gimana, pokoknya saking horornya yang harusnya rumah di sini kan mahal-mahal ya. Terus maksudnya secara geografis itu memang rumahnya orang-orang kaya, secara tanahnya mahal, terus rumahnya juga besar. Itu dibanting harga dan
harganya dibanting sampai murah banget, murah murah di level Pondok Indah. Itu tetap nggak laku juga, cuman gua nggak tahu deh kabarnya sekarang kayak gimana, apakah sudah dijual. Masa sih orang akal sehatnya dikalahkan dengan cerita horor gitu kan. Ya gue sih nggak apa, nggak memperdebatkan sebenarnya yang horor-horor gitu ada atau enggak, cuman maksud gue ya bisnis biasanya kan orang-orang bisnis itu masuk kalah sih dengan isu-isu horor ya kan. Namanya duit kan nggak ada urusannya sama horor-horor. Ya kita masuk underpass nyebrang, jadi di depan itu ada jalan tol Outer Ring Road sama jalan raya besar gitu, gua nggak tahu namanya apa, Gatot Subroto atau apa gue lupa. Jadi kita underpass dan muncul langsung di Lebak Bulus. Nah, Lebak Bulus ini adalah bisa dibilang diponya. Kalau kereta kan dipo ya. Sebenarnya ini termasuk kereta juga sih. Kereta api ringan. Diponya MRT. Ini tuh kelihatan ada MRT lah yang terparkir kelihatan dari sini. Dan ini gede banget stasiunnya. Gue pernah naik MRT dan ini gede banget. Stasiun atasnya full. Dan lagi-lagi terintegrasi dengan bus Transjakarta, keren banget. Nah ini Dipo MRT Lebak Bulus ini dulunya stadion kebanggaannya Persija tuh, Stadion Lebak Bulus. Cuman sayang sama Pemda dikorbanin buat Dipo MRT. Ya mungkin kalau buat fans Persija itu suatu keputusan yang sangat berat ya. Cuman buat orang-orang secara umum ya ini maslahat buat banyak orang gitu. Manfaatnya lebih besar lagi seperti itu. Nah ini lurus nanti sampai ke Ciputat. Nah di sebelah kanan ini ada kampus Universitas Islam Negeri saya Syarif Hidayatullah. Tapi orang sering nyebutnya UIN Jakarta. Sebenarnya aneh, sebenarnya penamaan UIN Jakarta tuh aneh. Soalnya di sini tuh udah bukan di Jakarta. Ciputat itu kan masuknya Tangerang Selatan ya. Di Tangerang Selatan itu masuk provinsi Banten. Jadi gua kadang ada itu penamaan kayak gitu tuh. Jadi beberapa kampus yang sebenarnya nggak di luar provinsi DKI Jakarta itu disebutnya kampus Jakarta. Nah ini flyover legend nih. Soalnya kadang suka ada truk mogok dan bikin macet parah di jalur sini. Setelah turun dari flyover ini kita langsung putar balik. Putar balik nanti ambil kiri. Jadi kita harus lewat flyover ini karena nggak ada akses langsung ke kanan gitu. Sebenarnya kita mau ke kanan sana. Ya kalau tadi lewat bawah itu cuman ada putaran sama lurus doang. Jadi mau nggak mau lewat flyover dulu, habis itu putar balik. Oke, kita salip dikit. Kita putar balik. Ya ada mas-mas jasa putar balik. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Yang tukang, jadi ada yang bilang, terutama pengendara mobil ya, pas ditanya sebenarnya orang-orang putar balik itu ngebantu atau malah bikin macet sih? Ada yang bilang bikin macet, ada yang ngebantu. Kalau menurut gue juga pernah nyetir mobil ya. Kalau menurut gue pribadi tuh ngebantu banget sih, apalagi kalau kondisi jalanan itu macet. Jadi ngebantu buka jalan. Soalnya kalau kita yang minta jalan suka nggak dikasih. Tapi kalau jalanan lengang, menurut gue nggak perlu sih, nggak perlu. Menurut gue kalau jalan lengang buat apa juga? Kita bisa buka jalan sendiri. Nah ini di pasar kita belok kiri, Pasar Ciputat. Oke.
ramai banget ya. Dimana ini untung aja nggak lagi nggak macet nih. Jadi biasanya di mana ada pasar di situ ada kemacetan. Ya kita sebagai pengendara atau pengguna jalan harus memaklumi sih, karena memang banyak orang yang berlalu lalang di pusat perekonomian kan ya. Jadi ya bersabar aja gitu. Di depan ada motor gerobak salah satu kreativitas anak bangsa. Kita belok kiri nanti ke arah BSD. Kalau ke kanan itu arah Pondok Aren kalau nggak salah. Kita belok kiri. Nah, ini flyover. Ini di bawah kita ini jalan tol Outer Ring Road 2. Ini fase Cinere mana ya, kalau ke kanan gue lupa. Itulah pokoknya Outer Ring Road 2. Kita udah di BSD. Sebelah kiri kita itu adalah pasar modern BSD. Wah, lumayan ramai juga ya yang ke pasar modern. Ramai mobil sih. Ini belanja di sini orang-orang kaya, banyak mobil soalnya. Ya karena di BSD sebenarnya gue nggak tahu jalan sih setelah dari sini. Jadi gue coba minta bantuan Google Map. Gue udah setting Google Maps. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Estimasi waktu sampai tujuan itu sekitar 2 jam 19 menit. Kalau tadi dari rumah ya, itu sekitar jam 3 jam sekian lah. 3 jam 19 menit. Jadi kalau kita lihat sekarang udah jam 9.12, ya kurang lebih 1 jam lah dari tadi kita berangkat. Jadi tadi gua start openingnya di mana ya, Basura lah ya. Dari Basura ke BSD Pasar Modern itu sekitar 1 jam perjalanan. Bensin gue tinggal 2 batang, apa gue isi dulu kali ya. Entah kenapa gue kalau ngisi bensin tuh males males buat ngantrinya itu males banget. Kita belok kiri, isi bensin dulu aja kali ya. Ini bukan ini deh. Oh ada tuh, bentar. Itu apa ya, Pertalite atau Pertamax ya? Nah, ada tandanya lagi, Pertamax. Kalau berani Pertalite boleh. 20 Pertalite ya.
Ya. Oke. Kalau self service kayaknya ada kenikmatan tersendiri ya. Bisa melayani diri sendiri. Cuman untuk beberapa orang sih kayaknya bikin kerjaan. Ya kalau gue sih menikmati, cuman mungkin untuk orang lain itu nggak praktis banget gitu, lebih enak dilayanin. Dan menurut gue kurang efisien sih 2 pompa gitu. Kalau kayak di tadi mana ya, kalau nggak salah di Rasuna Said dia self service juga, jadi tapi pompanya langsung banyak banget, jadi efektif banget gitu. Pelayanannya cepat, antriannya jadi cepat maju, pasti ya cepat ngisi, nggak, walaupun antrian panjang tapi cepat gitu. Jadi langsung 6 pompa, berarti kan sekali ngisi katakanlah langsung 6 orang. Itu walaupun sering kali gue kasih itu ngisi di situ antriannya panjang, tapi karena self service dan langsung 6 pompa yang dipakai itu cepat, berbeda dengan yang manual. Kalau manual kan satu orang satu petugas satu pompa kan, jadi antriannya lambat gitu bergeraknya. Ya gitulah, ada plus minusnya sih. Kalau gue pribadi lebih suka self service, soalnya biasanya itu lebih cepat antriannya timbang yang dilayani oleh petugas seperti itu. Ini kita belok kanan, ikutin map saja lah. Kenapa kan, kenapa nggak kiri aja berarti teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bisa dibelokin kanannya bukan lurus. Apa deh, ikutin map saja. Kayak di depan ditutup, mungkin harus langsung ke kiri kayaknya. Hijau kanan bisa nggak? Kanan nggak bisa ya, kanan kita kanan ya kita. Oh ya benar tuh, kalau tadi lurus kita dipaksa ke kiri, jadi mungkin harus putar di depan. Jadi tadi kita muter ke kanan supaya di lampu merah sini kita bisa ke kanan. Cerdas banget emang Google Maps, luar biasa. Enak banget jalannya ya, di tengah kota tapi pemandangannya hijau-hijau, enak. Jalannya pun jadi adem. Nah, penataan kotanya mantep nih di sini. Yang luar biasa banget ya SD. Kanan kirinya masih tanah kosong. Mungkin ini juga kalau sebelum dibuat akses jalan juga cuma tanah kosong tidak terpakai, jadi ini bukan tanah produktif, nggak ditanamin apapun dan jauh dari pemukiman nih. Kalau sebelum akses jalan dibuat ya kayaknya sih gitu. Tapi di sebelah sana kelihatan ya,
banyak mobil-mobil proyek kayak ngerukin tanah situ. Makanya sebelah kanan ini tanahnya terkesan datar, tapi sebelah sana agak berbeda ketinggian tanahnya. Tapi kayaknya memang kalau developer perumahan itu emang tanahnya pasti dikeruk ya. Terus dibuat rekayasa gitu buat dibangun pemukiman. Nah, di sini baru ketemu pemukiman padat penduduk. Dan gue yakin pasti di situ ada kos-kosan, ada kontrakan gitu. Yang penghuninya orang-orang yang kerja di BSD. Ini udah dibuat flyover nih. Flyover apa ya? Kayak di Google Maps belum ada nih, jalan baru banget berarti. Kita naik ke flyover. Ish, mana nih? Gue agak bingung baca mapsnya nih. Kita bukan salah nih kayaknya mapsnya. Kita mau terbalik. Salah. Tadi lewat bawah harusnya. Here. Ini bikin pemukiman. Nah di sini juga banyak orang bingung nih. Nah itu mobil mundur gitu, salah jalan. Iya bingung. Semua orang yang lewat sini kayaknya bingung. Dan itu jalan terusan ya berarti. Ya, tuntutan dari Pemda mungkin. Lu kalau buat jalan ke sana kan ini perumahan nih pasti rame kan, jadi lu harus buat flyover di sini. Mungkin gitu kali ya bahasa gaulnya. Ya namanya developer harus ngikutin pengaturan tata ruang kota dari pihak-pihak yang terkait. Di sini gue udah masuk ke jalur yang seharusnya. Pembangunan di mana-mana, sana juga ada flyover juga tuh. Wah banyak pembangunannya daerah sini ya. Ini daerah mana sini? Jalan Raya Legok. Oh Legok. Iya Tangerang Selatan ya. Sering masuk ini nih Instagram di roasting Jalan Raya Legok. Banyak transformer, sering macet, terus panas, debu, pokoknya jelek-jelek lah. Namanya juga di roasting. Nah ternyata ini jalan ya. Gue sempat ngeliat di postingan Instagram doang tuh. Ternyata seperti ini. Ya memang gersang sih. Kanan kiri jarang ada pohon, jalannya beton, kasar, buat pengendara motor itu nggak enak banget. Terus banyak truk-truk besar juga. Oke, kita hampir setengah perjalanan nih. Estimasi waktu masih 1 jam 15 menit 1 jam 55 menit lagi. Masih lama banget ya. Kasar kosong. Tapi belokan nggak jadi. Kita cari yang mana aja. Hindari menyalip ketika di tikungan. Terus gue saran juga nih teman-teman, kalau ngebuntutin truk atau kendaraan roda 4 itu misalkan sejajar dengan ban ya, ke kanan atau kiri terserah. Terus jaga jarak. Nah, kenapa sejajar dengan ban? Soalnya seringkali truk atau kendaraan di depan kita itu menghindari lubang, teman-teman. Nah, biasanya lubang itu dilewatin kolong atau samping kanan kiri. Jadi dengan mengikuti ban, ya kita terhindar dari menghindar dari lubang tiba-tiba. Lubang tiba-tiba. Jadi nggak kagetan gitu. Soalnya gue pernah tuh sebelum tahu trek itu, kadang ngebuntutin tapi di tengah. Tiba-tiba mobil di depan itu ngolongin lubang kan. Ya akhirnya dihajar lubangnya.
Ya, untung aja nggak sampai jatuh. Terus juga kalau nyalip usahakan hindari menyalip di tikungan, karena itu titik buta teman-teman. Jadi kan kita kalau nyalip gitu kita harus memastikan kalau dari kendaraan dari lawan arah itu nggak ada ya, kosong gitu, baru kita bisa nyalip dengan aman. Nah kalau lagi dibelokin otomatis kan jarak pandang kendaraan dari lawan arah itu kan terbatas ya, jadi sebaiknya dihindari sih. Nah, kita cari kondisi yang pas nih buat nyalip. Kosong nih, sip. Kita bunyikan klakson untuk memberitahu. Sip, langsung 3 kendaraan kita lewati, mantap. Nah, biasa gue nyari nyari nama daerah tuh gue ngeliat spanduk atau pamflet tuh biasanya ada alamat toko gitu kan. Nah itu gue tahu dari situ tuh, nah, kabupaten, nama jalan segala macem. Terus kita cari mana ya? Tadi apa nih? Daerah Tangerang lah yang pasti. Parung Panjang. Wah tapi itu perumahan ya. Tapi Parung Panjang. Malang Nengah. Iya, Parung Panjang, jalan Parung Panjang. Kita belok kanan nih depan. Sebelah mana? Sebelah sini. Belok ke kanan. Ada portal. Di sini jalannya bergelombang banget. Nggak banyak lubang, cuman betonnya bergelombang banget sini. Ini yang bikin pengendara motor cepat pegel. Nah ini lumayan agak halus. Iya benar, banyak transformer. Iya, sering di roasting soalnya jalanan banyak transformer. Untung aja nggak terlalu rame sih. Oke lanjut. Sebelah kiri itu LG. Oh iya, banyak perusahaan ya. Keren. Kanan kiri nih pasti. Dan ternyata jalannya makin sempit. Dan sekarang udah lumayan ramai nih jalan. Ini sih gue nggak kebayang sih kalau pas jam-jam sibuk berangkat kerja, pulang kerja gitu. Macetnya kayak apa, ramenya kayak apa. Pantesan sering di roasting tuh di Instagram, di medsos gitu. Coba mungkin teman-teman kalau ada yang warga lokal sini ya, coba ceritain di kolom komentar teman-teman. Gue pengen tahu sih pengalaman kalian gimana, testimoni kalian selama tinggal di daerah sini. Banyak jalannya beton ya untuk mengakomodasi kendaraan besar kali ya, karena sini kan banyak pabrik, banyak truk lewat, jadi memang sengaja di beton jalannya supaya lebih awet mungkin. Cuman efeknya jadi kasar teman-teman. Nah itu berasa banget kalau untuk pengendara motor itu berasa banget goncangannya, terutama kalau motornya yang suspensinya ampas. Suspensinya jelek, bukan jelek sih ya, keras lah ya, semacam NMAX generasi pertama dah. Itu kan sok belakangnya mati tuh. Berasa banget itu pasti lewat sini. Jadi tiba-tiba kamera gue mati teman-teman karena baterainya habis. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk mampir sebentar ke Indomaret yang berada di SPBU Ranca. Di sini gue istirahat 10 sampai 20 menit. Gue beli kopi kemasan botol kecil, air mineral dan biskuit. Di sini gue istirahat untuk menghilangkan lelah ya. Gak kerasa juga video ini udah lumayan panjang teman-teman. Jadi di perjalanan kali ini bakal gue bagi jadi 2 part. Nanti link part 2 nya bakal gue taruh di deskripsi. Thank you udah nonton video gue sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Thank you, see you, bye bye.